masukkan ke ember ya, supaya kalau ada darah cairan ya itu langsung masuk ya. Kemudian kita pasang underpadnya di bawah ruang pasien. Kemudian ganti selimut pasiennya ya dengan kain, biasanya pakai samping atau apa ya yang mudah dicuci. Takutnya kena darah. Ini baru dibuka. Kemudian kita siapkan handuk ya di atas perut pasien untuk nanti menerima bayinya ya. Kemudian kita tadi pastikan ya apakah sudah lengkap atau belum pembukaannya ya. Kita buka. Nah, kemudian kita cuci tangan ya. Kemudian kita pakai sarung tangan steril ya. Ini ceritanya dibuka sarung tangannya ya. Kita ini anggap aja ini steril ya, kita pakai atau bisa juga tadi ya kita buka sarung tangannya ya, sini kita buka kemudian kita jatuhin di situ ya, keluarin masuk ya. Kemudian kita pakai, kita pegang bagian dalamnya ya. Ini udah steril ya. Kemudian kita ambil bengkoknya ya. Satu simpan dekat selangkangan, satu lagi dekat kaki ya. Yang dekat kaki kita isi saplon ya, kita buka kemudian kita isi saplon untuk merendam alat ya. Kemudian nah ini kan udah tidak steril ya, kita pakai tangan yang ini. Kita siapkan komnya, kemudian kita isi dengan betadine ya. Kemudian nah ini juga ya, ini ceritanya masih kosong ya. Kita ya, kita ambil kasak ya, ini kan steril ya, kita masukkan ke sini ya biar steril. Kemudian kita kasih betadine ya. Kita lakukan perawatan vulva hygiene dulu ya. Tadi kita ini kan tadi steril ya, kita ambil kasaknya 5 ya, kemudian kita peres ya, kita kasihkan ke tangan kiri ya. Kemudian kita, karena ini kan masih steril ya, kita ambil pinsetnya ya, kita ambil pinset, kemudian lakukan vulva hygiene ya, dari yang jauh dari kita dulu ya. Kemudian yang sebelah kanan ya, kita buka ya, kita bersihkan labia minoranya ya. Kemudian yang sebelah sini, dan terakhir dari klitoris ya sampai ke anus. Kemudian kita simpan. Nah, kita lakukan periksa dalam ya. Periksa dalam itu kan nggak boleh terlalu sering ya, makanya kita persiapan jika nanti pada saat periksa dalam ternyata pembukaannya sudah lengkap ya, kita harus pecahkan ketuban ya. Kita sudah siapkan di sini supaya tangan kita nanti nggak keluar masuk ya. Pemecah ketubannya simpan di pinggir
Jadi kita tinggal ambil ya, karena tangan kita kan yang steril cuma satu ya, yang kanan aja. Jadi nanti tangan kiri kan nggak bisa masuk ke dalam, jadi bisa langsung ambil dari pinggir. Nah, sebelum periksa dalam, tangan kita dicelupkan tadi ke betadin ya, yang sudah dituangkan. Kemudian kita lakukan periksa dalam seperti yang kemarin sudah diajarkan ya. Tangan kiri dipundus, kemudian ibunya sambil suruh tarik nafas ya. Kita masukin tangannya sebelah dulu dari tengah ya, kemudian diikuti jari telunjuk. Periksa vaginanya ya, saluran vaginanya ada massa atau tidak. Kemudian ada elastisitas dinding vaginanya ya, kaku atau meregang ya dengan bagus gitu ya. Karena ini kan nanti akan dilewati oleh bayi ya, jadi harus elastis, harus bisa meregang. Kemudian ke dalam lagi kita raba porsionya keras apa lunak ya, tipis apa tebal. Kemudian pembukaannya berapa ya, sambil main tangannya ya, ya udah pembukaan berapa. Kemudian ke dalam lagi kita kaji selaput ketubannya masih utuh atau sudah pecah, cairan ketubannya masih ada atau tidak. Setelah itu apa? Kita tentukan presentasi janinnya apa yang peraba, apakah kepala, bokong, muka, atau apa, kaki mungkin ya. Kalau presentasinya kepala, kaji juga molasenya, penyusupannya derajat berapa. Kemudian si presentasi itu sudah turun sampai Hz berapa ya, cek Hz-nya 1, 2, 3 atau Hz 4. Nah, kalau sudah selesai, ketika kita temukan misalnya pembukaannya sudah lengkap tetapi ketubannya belum pecah, atau paling tidak pembukaannya sudah 9, itu sudah boleh kita pecahkan ya. Jadi kalau sudah 9 atau 10, nah boleh dipecahkan ya. Kalau kurang dari itu jangan dulu dipecahkan ya. Kita lakukan pemecahan ketuban ya. Kita ambil langsung pakai tangan kiri ya, kemudian selipkan di antara dua jari kita tadi ya, seperti ini ya. Ini kan tajam ya, jadi ini dibalik posisinya menghadap ke tangan kita supaya pada saat masuk tidak menggores dinding vagina, tidak melukai ibu. Jadi balikin dulu gini ya, selipin ya. Ketika sudah mau ke ujung, jangan terlalu jauh, jangan sampai melebihi jari kita, karena ini nanti akan melukai ibu ya. Lindungi dengan tangan kita. Nah, kalau sudah di ujung gini, balikin ya, kemudian pegang dengan tangan, satu tangan gini ya. Jadi gitu, masuk ya, kemudian balikin, pegang hanya dengan satu tangan saja. Tangan yang ini kemana? Di sini nutupin ya, supaya pada saat nanti ketuban ini dipecahkan tidak ada percikan cairan ketuban ke muka perawan ya. Kapan kita memecahkannya? Ketika ibunya sedang ngeden ya. Kalau ngeden, ibu kalau nggak ngeden ya, kalau ibunya ngeden ya, maka si bayi itu kan mendorong ya, maka si cairan akan kedorong kan, makanya si selaput ketubannya akan menonjol, sehingga kita bisa raba pakai ujung jari tangan kita ini, ada kayak balon nonjol gitu ya. Maka itulah yang kita pecahkan, kita gores ya. Kalau nggak mules kan si ketubannya nggak nonjol, selaputnya nggak nonjol, dia bisa nempel ke kepala, nanti kita bisa menggores kepala jadinya gitu ya. Jadi pada saat ayo bu, kalau ngeden, kalau mules ngeden aja, pas ngeden ya kita siapkan bengkoknya, tampung ya, kita pecahkan gitu ya. Nanti dilihat jumlah cairan ketubannya, warnanya, baunya gitu ya, normal tidak ya. Kalau misalnya baunya bau busuk, warnanya udah kehijauan ya, berarti kemungkinan bayinya ya sudah ada infeksi atau kelamaan di situ ya. Oke, nah mungkin ada cairan ke sini ya, boleh kita ganti ya. Kalau misalnya mau digantinya dengan underpad yang tidak steril lagi ya, kita jangan dulu ganti sarung tangan, pakai aja sarung tangan ini ya, kita ganti ya, kita buka, ganti yang baru gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau pakainya underpad yang steril, atau kita mau pakainya pakai duk steril, berarti tangan kita harus diganti dulu ya. Diganti bukan karena itunya steril ya, tapi memang kita akan menolong persalinan, harus ganti sarung tangan gitu ya. Jadi kalau tidak steril mah jangan dulu diganti sarung tangannya ya, pakai aja yang ini karena ininya juga tidak steril gitu ya. Oke.
Ya, ceritanya pakai dua-duanya ya. Yang ini diganti ya, pakai juga yang steril. Ini mah tidak prinsip tadi ya. Di lapangan sih nggak pakai yang steril, pakai yang gini aja. Ya, berarti kita buka. Ya, buka. Kemudian kita pakai lagi sarung tangan yang steril. Ya, berarti dua-duanya sudah steril. Baru kita ambil ya yang steril. Mau pakai yang underpad atau pakai duk steril. Ya, kita masukkan. Ya, ibunya suruh ngangkat bokongnya. Ya, kita pegang bagian sini ya, jangan bagian sana. Bagian sana mungkin udah kena. Ya, biarkan tangan kita, sarung tangannya steril ya. Jadi pegangnya bagian depannya. Ya, kita masukkan. Kemudian kita pasang duk bolong. Ya, duk bolongnya dipasang. Ya, jadi kalau kita megang-megang tuh kelindungi gitu ya tangan kita. Memang kita tidak bisa sampai akhir 100% steril. Pasti kita akan kena ya, paling tidak minimal ya, kena ke genital ibu, nanti kena cairan bayi dan lain sebagainya ya. Paling tidak ya tidak terlalu kotor lah ya. Nah, kemudian nanti si ibu tuh kan ngeden ya. Ketika ibunya ngeden, nanti si bayi itu akan turun. Ya, bayi itu akan keluar masuk gitu ya. Ketika ibunya ngeden, ya, dia akan kedorong gitu ya. Ketika ibunya berhenti, masuk lagi ya. Terus aja seperti itu. Ya, nanti ada. Nah, ketika masih keluar masuk ya, belum terlalu menonjol, belum terlalu meregang ininya, kita nggak perlu tahan-tahan ya. Nggak perlu steneng gitu ya. Tapi ketika ibunya sudah nonjol seperti ini namanya crowning ya. Ketika kepala bayi sudah terlihat di jalan lahir itu sekitar 5-8 cm, sudah terfiksasi, sudah diem gitu ya, nggak keluar masuk, dia pengen keluar terus. Nah, inilah pada saat inilah kita baru tahan ya, untuk mencegah terjadinya ruptur atau robekan. Nah, kita menahannya pakai telapak tangan ya. Tangan yang satu membentuk setengah mangkuk seperti ini. Telapak tangannya tempelkan di perineum, nempel gitu. Tekan ya. Yang ini telapak tangan ini di klitoris ya, supaya tidak terjadi robekan klitoris. Nah, ujung jari-jarinya ini menahan kepala supaya kepala janin tidak terlalu ekstensi ya. Kalau dia terlalu gini, ini bisa merobek klitoris gitu ya. Gini aja. Nanti kan ibu, ayah bu ngeden, nanti kan dia akan ngedorong terus ya, ngedorong gini ya. Kita tahan aja. Kalau misalnya ada ini kayaknya perlu diepis nih, ada indikasi dilakukan episiotomi ya, pada saat ini kita siapkan episiotominya. Kita ambil kasa, celupkan ke betadin, kemudian desinfektan perineum yang akan digunting. Kemudian kita ambil gunting episnya ya. Mau dicelupkan dulu, boleh celupkan dulu ya ke betadin ya. Kemudian tangan kita 2 atau 3 jari masuk ke sini ya, pegangi perineumnya ya. Ini lindungi bayinya. Kemudian sambil diraba-raba gini, udah betul-betul tipis nggak ya. Kalau misalnya terasa masih tebal, jangan digunting ya. Nah, biasanya pada saat ibunya ngeden ya, ini kan kedorong, jadi ini semakin tipis. Pada saat itulah kita lakukan pengguntingnya ya, masukin. Nah, biasanya dilakukan dengan arah mediolateral ya, 45 derajat ke samping. Kalau medial ke tengah, ini takutnya nanti ada robek tambahan ke anus ya, robeknya. Kalau ke sini mah aman. Kalau ke lateral 90 derajat, ini tebal karena kurang kedorong ya. Jadi ini tebal, biasanya pada saat digunting ibunya juga merasakan nyeri dan darahnya biasanya banyak ya. Makanya yang paling aman itu ke mediolateral ya. Oke. Nah, setelah digunting kemudian kita pimpin persalinan ya. Nah, karena ini nggak bisa keluar ya kalau ini nggak dibuka, kita buka dulu. Nah, ibu, habis itu kita tahan terus ya, tahan. Ayo bu, ngeden bu ya, ngeden pada saat, anjurkan ibu ngeden pada saat memang sudah gak kuat ya. Kalau hanya baru sedikit-sedikit nggak usah ngeden, nanti kecapean ya. Ngeden, kita tahan ya.
Ayo Bu, terus Bu. Oke, stop Bu. Ya, kita suruh ibu berhenti ngeden ketika sudah keluar kepalanya. Karena kalau terus ngeden nyangkut bahunya. Ya. Jadi berhentiin, suruh berhenti ya. Berhenti Bu. Ya udah nggak usah ngeden lagi. Nah, pada saat ini kita bisa keringkan ya mulut ya, pakai kasak dari sana ya, mulut dan hidung bayi. Kalau banyak bisa juga kita pakai pipet balon ya, bayinya dimiringkan, kemudian pipetnya disedot tuh lendir-lendirnya dari mulut, dari hidung gitu ya. Atau bisa juga pakai ini, cuman agak ribet kalau posisinya masih gini ya. Biasanya pakai ini kalau bayinya udah lahir ya, udah keluar semua, kita sedot ya, ini masukin ke mulut atau ke hidung, disedot pakai mulut kita, nanti masuk ke sini lendirnya ya. Oke ya, lupa tadi kesulitan. Oh yang tadi ya Bu ya. Iya. Kalau ada tadi diajarin nggak? Ada? Lupa. enggak. Ya, habis ini kita cek lilitan tali pusat. Ya, cek di sini ada lilitan nggak? Kalau ada lilitan, misalnya kayak gini ya, ada lilitan nih, dan longgar lilitannya, ya kita keluarin aja, longgarin gitu ya, keluarin gini, dilonggarin gitu ya. Kalau misalnya kuat lilitannya, ya kemungkinan mencekik bayi, kita klem langsung, potong di situ. Ya, kita ambil lilitannya ya. Nanti video ini kasih ini kelompok yang tadi ya, lupa lilitannya. Kemudian diurut ya ininya, tahan, pasang klem yang kedua. Nah, kita pegangin ya, ambil kasak betadin ya, kemudian gunting langsung, gunting di sini ya. Kalau misalnya nggak mencekik ya, nggak ketat gitu ya. Nah ini tapi nggak bisa nggak bisa dikeluarin, misalnya udah biarin aja, nanti lahirin aja bayi ya. Oke. Nah kemudian setelah ini bayi akan melakukan putaran paksi luar ya. Tangan kita satu di bawah memegang dagu ya, satu di atas. Ikuti bayi memutar, biasanya memutar ke arah punggung, ikuti aja, dia akan muter ya ke arah punggung. Makanya sebelumnya kan kita sudah periksa dulu ya, pempis dulu reopodnya. Nah sudah miring kayak gini, kemudian kita tarik ke bawah untuk melahirkanlah bahu atas atau bahu depan, tarik ke bawah gini, kemudian tarik ke atas untuk melahirkan bahu bawah atau bahu belakang. Setelah ini sanggah susur ya, punggungnya ada di sebelah kiri, berarti tangan kiri menyangga, tangan kanan menyusuri ya, menyusuri punggung. Ibu jari dijepitkan di ketiak ya, jari tengah, jari telunjuk ke bokong ya. Ibunya suruh ngeden, kemudian lahirkan ya, simpan di perut ibu. Cek tanda bugarnya ya, bayi bugar itu bayinya akan bergerak aktif ya, warnanya merah ya. Kemudian kita lakukan pemotongan klem tali pusat dan pemotongan ya. Kita pasang umbilical klemnya sekitar 5 cm ya, kita pasang, kunci, cetrekan ya, ini enggak, karena susah nanti ya. Kemudian kita pasang klem yang kedua ya, kita urut dulu karena di sini banyak darah ya, ada pembuluh darah, urut, jepit, baru pasang klem yang kedua ya. Kalau sudah dipasang gini jangan pernah ditaruh seperti ini, pegang terus karena ini bisa melukai bayi ya. Pegang terus, ambil kasak ya, desinfektan, atau bisa tadi pakai lidi woten ya, celupkan ke betadin, desinfektan ya, kemudian gunting. Tangan kita di bawah melindungi ya, jangan sampai kalau nggak ada ini tuh, mesti nusuk ke bayi guntingnya. Sama kalau misalnya ada darah yang keluar yang tidak mengotori bayi, jadi ke tangan kita darahnya ya. Nah setelah itu nanti sisanya ya, kalau sudah dipotong kan tinggal segini ya. Nah di sini ada
klemnya. Ini kalau sudah terpotong. Kemudian kita oles betadine, pakai betadine ya, bekas guntingan tadi ya, dikasih betadine. Kemudian kita bungkus ya, buka kasanya, celupkan ke betadine, kita ini ditekukan ya, tutup, kemudian dibungkus kayak gitu ya. Setelah dipotong kita kaji Apgar skor menit pertama gitu ya. Kemudian kita keringkan ya, kepala badannya ya dikeringkan, kecuali tangan dan kakinya tidak usah dikeringkan. Nah pada menit kelima kita cek lagi Apgar skornya. Ini bisa tadi ya disedot gitu ya, karena mungkin masih banyak lendirnya ya, sedot lagi, cek lagi Apgar skor menit kelima. Kemudian biasanya dikasih obat tetes mata ya, suntik vitamin K, baru bayi dilakukan inisiasi menyusu dini ya. Kita bisa tutup pakai pernel ya, kalau misalnya takut bayinya kedinginan. Udah, biarin dia melakukan IMD. Nah kita fokus ke sini ya, kita fokus. Setelah bayi lahir ya, kita berikan suntik oksitosin dulu. Ambil tadi yang sudah disiapkan, kita ambil napasnya intramuskuler ya, yang gampang ya di paha ininya, di rectus femoris ya, atau di vastus lateralis boleh ya. Kita suntik. Setelah disuntik kita kaji kandung kemihnya, penuh apa kosong. Kalau misalnya penuh, kita keluarkan dulu air kencingnya, karena ini akan menghalangi lahirnya plasenta ya, lepasnya plasenta. Kita masukkan ke uretranya ya, ini ditampung ya, keluaran air kencingnya, atau pakai kateter logam ya. Nah setelah itu kita masuk ke kala 3 ya. Kita kalau ini kepanjangan boleh kita urut ya ke atas, ini pindahkan klemnya ke depan ya. Kita lakukan peregangan tali pusat terkendali ya, untuk mengecek apakah si plasentanya sudah lepas atau belum. Kita regangkan ya tali pusatnya, jangan ditarik ya, regangkan aja. Ini kan kerasa tuh, kalau misalnya itu masih nempel kan kerasa nyangkut ya. Kita cek apakah plasentanya sudah lepas atau belum. Ada 3 cara. Yang pertama cara Strassman, yaitu dengan diketuk. Nah kalau ikut bergetar talinya ketika diketuk fundusnya, berarti plasenta belum lepas. Tapi kalau misalnya ketika diketuk ini tidak bergetar, bahkan malah keluar, menjulur semakin panjang keluar ya, berarti sudah lepas. Cara kedua adalah cara Klein, yaitu dengan dimasas, didorong ya, dari simpisif didorong kayak disungkal gitu ya ke atas. Kalau ini ikut masuk, ketarik ya, berarti belum lepas. Tapi kalau ketika didorong gini, ini nggak ikut masuk, malah dia menjulur keluar, berarti sudah lepas. Yang ketiga adalah cara Klein, yaitu dengan disuruh ngeden, ibunya suruh ngeden. Ketika ibunya ngeden, ini menjulur keluar, kedorong, dan ketika ibu berhenti ngeden ini ketarik lagi masuk, berarti belum lepas. Tapi kalau tetap menjulur ya, ketika ibu berhenti ngeden berarti sudah lepas. Silakan lakukan salah satu aja, nggak usah 3-3-nya. Yang biasa dilakukan di lapangan itu yang cara Kushner ya, yang didorong kanan ke atas. Nah setelah itu biasanya 15 menitan ya, 15 menit plasenta itu lepas ya. Kita perhatikan tanda-tanda plasenta akan lahir, akan keluar ya. Apa biasanya? Biasanya si fundusnya, rahim ibu akan kontraksi lagi, dia membundar, mengeras. Kemudian dari tempat nempelnya plasenta ini akan keluar darah secara tiba-tiba, berwarna gelap ya, banyak keluar, dan terlihat adanya massa di introitus ya, di jalan lahir ya, kelihatan jaringan plasentanya ya. Boleh kita suruh ibunya ngeden ya, untuk membantu supaya plasentanya cepat lahir ya. Kita bisa gulung ya, karena kepanjangan ya, gulung tali pusatnya, ibunya suruh ngeden. Ketika ibunya ngeden kan plasentanya semakin maju ya, semakin keluar. Jangan ditarik ya, biarin dia keluar sendiri. Nah kalau sudah di jalan lahir seperti ini, kita tangkap
pakai dua tangan, satu di atas, satu di bawah. Kemudian jangan ditarik, putar searah jarum jam pelan-pelan, ya, supaya tidak ada jaringan plasenta atau selaput plasenta yang tertinggal, ya, karena kita tarik gitu pelan-pelan. Nah kalau misalnya masih ngambai itu ya, panjang selaputnya, boleh kita ambil pinset, ya, pegang selaputnya, ya, dipilin gini ya, sedikit-sedikit dikeluarkan, ya, supaya nggak ada yang tertinggal, ya. Nah setelah itu baru kita simpan di baki plasenta, ya. Kita cek dulu, ya, nggak usah dulu panjang dan lain-lain. Kita cek aja dulu ada yang ketinggalan nggak, ya. Lihat selaputnya, kalau selaputnya utuh tidak robek, kemungkinan jaringan plasenta tidak ada yang ketinggalan. Tapi kalau misalnya robek bahkan hancur, ya kita bukain selaputnya, ya. Kemudian kita raba kotiledon. Kotiledon itu bagian-bagian nih, lobus-lobus di plasenta nih, kayak gini, bulat-bulat gini ya. Ada sekitar 20-24 ya. Nah kita raba, ada yang nggak, biasanya kalau ada yang kosong, cekung gitu ya, berarti jaringannya ketinggalan di dalam. Itu ya, lepas ya, bagian sininya juga ya, sebelahnya kita lihat. Ya ada yang ketinggalan nggak? Oh ternyata di sini kosong nih, ya, segede itu. Kita cari ke dalam, ya, pakai kasa, ya, kita bisa gulungkan ke tangan kita ya, keluarin, bersihin aja. Kalau ini ganti lagi ya. Nah kalau misalnya ada jaringannya udah keluar nih, kita ambil, kita tutupkan ke yang kosong tadi. Ketutup nggak? Kalau ketutup berarti sudah semuanya keluar gitu. Kalau misalnya masih ada nih, ini belum ketutup, kita cari lagi. Karena kalau tidak bersih ya, nggak keluar semua, perdarahan akan terus ya terjadi. Oke, sudah beres ya, kita lakukan hecting ya. Nah sebelum di hecting kita kaji lagi kontraksinya ya, karena kalau kontraksinya jelek, perdarahan akan terus ya. Ciri-cirinya kontraksinya nggak bagus itu ya, si perutnya terabanya lembek gitu, harusnya kan terabanya keras gitu ya, si rahimnya ya. Kalau misalnya teraba lembek berarti kontraksinya lemah, boleh kita berikan lagi oksitosinnya. Kita kan tadi masih ada ya 1 ampul lagi ya, kita siapkan suntikan lagi gitu. Ya kalau sudah bagus kontraksinya ya, sambil dirangsang gini juga ya, kita lakukan hecting ya, kita jahit ya, kita ambil ya itunya ya kita. Nah pada saat mau hecting itu kita pasang dulu tamponnya ya, tampon supaya darah yang masih keluar itu keserap ya, jadi si lukanya nggak ketutup sama darah ya, jelas kelihatan mana yang mau dijahitnya. Nah, kita hecting ya sampai beres. Setelah beres hecting, kemudian kita keluarkan tamponnya ya, kita tampung darahnya di sini. Biasanya kalau ditarik nanti darah keluar banyak ya, makanya tampung ya. Nah kemudian kita cek apakah anusnya terjahit atau tidak. Kita masukkan jari kelingking kita ke anus ya, kalau masih bisa masuk berarti nggak kejahit. Sambil kita juga agak angkat nih tangannya, angkat, kita buka dari vagina, lihat kerapihan jahitan yang di bawah tuh ya, bagian bawah, lihat rapi tidak, sudah terjahit semua tidak ya. Kalau masih ada misalnya yang masih kebuka ya, lukanya belum kejahit dan mungkin masih ada keluar darah dari situ ya, kita jahit lagi bagian situnya gitu ya. Oke, sudah beres, anusnya tidak terjahit ya, semuanya sudah kejahit. Kita rapihkan ibu ya, bersihkan ya, bisa kita pakai waslap atau apalah yang waslap ya, kita bersihkan ibu ya. Kemudian ini ya, kita bersihkan semuanya ya, kita pasangkan lagi underpad yang baru ya, yang sudah bersih, yang masih bersih ya, kita pasangkan. Kemudian kita masuk ke kala 4 ya, udah biarin ibunya ya, ganti bajunya ya, kalau kotor kena darah ya, kita ganti
kita masuk kala 4, 2 jam setelah plasenta lahir. Ya, kita observasi. Ya, masukkan dulu spotnya, ya. Ya, tampung perdarahannya. Kemudian kita observasi setiap 15 menit sekali pada 1 jam pertama, berarti 4 kali observasi ya. Dicek tanda vitalnya, keadaan ibunya bagaimana, kontraksinya bagaimana, tinggi fundusnya, jumlah perdarahannya berapa. Nanti 15 menit kedua sama. Itu yang diisikan di lembar partograf bagian belakang. Ya. Nanti jam kedua ya bisa ibunya sambil makan, sambil apa ya, sambil ngobservasi itu kita juga bisa mengkaji plasenta. Ya. Kan nanti misalnya setengah jam lagi kita observasi, jam kedua kan setiap 30 menit ya. Nah, kita kaji plasentanya normal nggak gitu ya, ukurannya, panjang kali pusatnya kira-kira berapa. Makanya kalian harus tahu satu jengkalnya itu berapa senti ya. Kemudian insersinya, menempelnya tali pusat itu di pinggir apa di tengah ya. Kemudian beratnya kira-kira berapa gram, tebalnya kira-kira berapa senti ya, diameternya kira-kira berapa senti di jengkal gitu ya. Kemudian tadi kotiledonnya ya ada berapa, dibuka gitu. Nah, ini 1, 2 ya, normal nggak ukurannya. Kalau misalnya kecil kan ada ukuran-ukuran normalnya ya, kalau di bawah itu berarti kecil ukurannya. Kemungkinan juga asupan nutrisi ke bayinya kurang, dengan berat badan bayinya juga agak kurang gitu ya. Kalau sudah selesai ya kita buka, kemudian si plasentanya masukin ke kresek, ke pendil, kasihin ke keluarga ya. Nah, ini jam kedua tadi tiap 30 menit dicek lagi ya. Kalau aman sudah 2 jam ya, tidak ada perdarahan, keadaan ibunya bagus, berarti ibu siap untuk dipindahkan ke ruang nifas ya. Kita ambil ya, kemudian kita pakaikan celana dalam dan pembalut ya. Masukkan, ibu pakai samping atau pakai rok atau pakai apa ya. Kemudian siapkan ibu untuk dipindahkan ke ruang nifas ya. Setelah itu bereskan alat, cuci, jangan lupa dokumentasikan dari kala 1 sampai kala 4. Sebenarnya sudah ada kan di laporannya di belakang kartogram ya, di lembar belakangnya kala 1 apa aja masalahnya, apa tindakannya, hasilnya dan lain-lain. Oke, sudah selesai.